Halo guys, saya sudah Melana dan hari ini saya akan masuk ke episode 2 I Really Genius. Nah, segmen kali ini kita akan membahas kecelakaan radioaktif di Goiânia, Brazil, yaitu Goiânia Accident, yang hampir saja yang dibilang Chernobyl kedua atau hampir saja bilang versi tropisnya Chernobyl. Well, kecelakaan ini gua mengingat dengan nonton mini seriesnya Netflix yang judulnya Toxic Town ya, yang diperanin sama 13 dokternya itu Doctor Who yaitu Jodie Whittaker. So, bagaimana kasusnya dan ceritanya? So, don't forget like and subscribe and share to your family and friends. So, let's begin the case, guys. Goiânia Accident, yang merupakan insiden kecelakaan pencemaran radioaktif yang berlokasi di Goiânia, Brasil, yang merupakan ibu kota Goiás, Brasil. Nah, insiden ini berawal dari bekas institusi radioaktif swasta yang terbengkalai. Nah, IGR, yaitu Instituto Goianio de Radiologia, menyebut bahwa ingin pindah lokasi mereka ke kota lain karena menemu tempat yang lebih cocok ketimbang Goiania. Nah, pas mereka pindah ke Goiania, pada ditinggal, padahal barang yang dibuat radioterapi itu berbahaya. Itu karena ada radioaktifnya. Nah, buat yang belum tahu, radioaktifnya digunain pas itu pasien pengidap kanker buat melawan sel-sel kanker biar tidak menyebar. Jadi, pasiennya kalau dibalarin radiasi energi radioaktif, jumlah tertentu kalau kebanyakan, kalau overdosis, bikin membahayakan nyawa tuh. Tapi mengoperasikan tuh itu para ahli. Nah, pas IGR mau pindah lokasi, peralatan yang ditinggal, itu kapsulnya itu dan timah dan baja itu malah ada kaca iridium itu berisi 93 gram cesium 137 alias cesium klorida yang terlalu radioaktif. Nah, ini awalnya nih pindah ibu kota Goiás malah tinggal aja aliatnya. Ini agak gokil itu ya. Nah, pada tanggal 13 September 1987, 2 tahun setelah rezim diktator militer berhasil selesai, sekaligus 4 bulan setelah drama pemindahan cesium yang nggak jadi, ada dua pemulung yaitu Roberto dos Santos Alves dan Wagner Mota Pereira malah masuk secara menyelinap ke IGR. Mereka ingin barang yang dipakai malah dijadikan uang tuh. Nah, pas lihat kapsul terbuat dari timah dan baja, malah mereka ingin uang untuk menjual barang harga yang lebih mahal. Nah, setelah mereka mengambil cesiumnya, itu bisa dapat uang dari hasil menjual timah dan baja. Nah, di malam setelah mencuri kapsulnya, Alves dan Pereira mengalami mual yang parah banget dan juga kulitnya berbah gitu ya, berubah gitu ya, agak kekuning-kuningan gitu ya, karena efek radiasi dari sinar gamma. Nah, keesokan harinya mereka merusak kapsul dan timah baja di kapsul cesiumnya, tapi gagal bikin bukanya, bikin Pereira sakit, tangan kirinya sekali sakit gitu ya. Nah, setelah itu Pereira mau cabut ke dokter. Dia ke dokter beberapa hari jarinya itu rusak, terus diamputasi karena akibat radiasi karena radiasi yang sudah diamputasi gara-gara keracunan makanan. Nah, Alves setelah yang ditinggal ke dokter malah ngasih susah membuka rusak kapsulnya untuk melihat cahaya biru di kaca iridium karena sudah memecahkan kacanya malah langsung dikeluarkan kapsul yang berisi serbuk warna biru yang bercahaya yang agak lain dan tak bukan tuh cesium. Disebut pas awal masuk merusak tangannya terus panasnya tangan itu ya. Terus dilanjut pun nggak peduli. Nah, setelah merusak kapsulnya malah bawa bubuknya ke toko rongsokan. Wah, dijual. Setelah lama hari dia mengambil kapsulnya ke tangan Alves yang diamputasi juga. Nah, tadi Alves tangannya malah Pereira itu jarinya doang. Ini masalahnya ini awalnya nih barang itu mau dibeli bubuk buat aneh banget tuh yang beli bubuk biru malah bubuknya itu kan beli bubuk itu radioaktif banget tuh. Ini agak gokil gitu ya.
Nah, pemilik toko barang bekas yang membeli bubuk birunya adalah De Vera Alves Ferreira. Dia membeli bubuk biru cesium untuk dijadikan cincin sekaligus buat nikahin istrinya. Setelah bubuk itu, cesiumnya itu dikapsulin lagi, malah cangkangnya itu kan mau dibuka nih, isi birunya malah dikeluarin nih. Juga Ferreira nunjukin bubuk birunya ke keluarga dan teman-teman dekatnya, termasuk adiknya yang bawa anak perempuan yang masih berumur 6 tahun. Dan juga keponakan ini malah mainin cesiumnya ke tangan dan badannya. Terus pas buat makan dengan tangan kosong dan hasilnya malah terkontaminasi bubuk cesium. Nah, setelah satu persatu terkontaminasi, ini bikin mual dan pusing. Nah, orang pertama yang melakukan yang itu istrinya Pereira yang namanya Maria. Nah, Maria itu malah bilang mau bawa minum jus wortel dan juga penyebabnya itu adalah bubuk biru yang aneh setelah 3 hari. Dia sadar malah menjual nih bubuknya ke suami ke tokonya rongsokan yang lain. Dan juga Maria itu bawa bubuknya itu di rumah dan diperiksa ke rumah sakit dengan zat aktif nih. Ini gokil banget tuh, mau bawa cesium ke rumah sakit, bawa motor radiasi tuh, terus ditambah lagi, malah kalau ngasih beli bubuk itu agak aneh banget. Ini lebih gokil gitu ya, bawa bubuk cesiumnya gitu ya. Pas di rumah sakit, dokter di rumah sakit langsung menghubungi fisikawan buat menentukan sifat bubuknya. Sekaligus fisikawan mau melihat bubuk itu, yaitu bubuk cesium yang juga tingkat radiasinya bubuknya terlalu tinggi. Nah, habis itu mereka memanggil pemadam kebakaran untuk membuat bubuk cesiumnya ke sungai. Nah, tapi fisikawan malah melarang membuang bubuk cesiumnya ke sungai. Ini bisa merusak radiasi dan juga ini bikin itu tuh buang sungai itu malah bahaya gitu ya radiasi. Dan juga dokter pilih tidak mau membuang bubuknya ke sungai karena itu cesium. Nah, 90% bubuk cesium itu di Pulau Mare itu hilang. Berceceran di jalan, di bis, dan juga kena angin dan nyebar ke seluruh kota. Dan juga media Brasil tuh menyebut Goiânia itu bakal jadi Chernobyl kedua. Sekaligus masyarakat Brasil malah menyalahkan pemerintah Goiânia. Terus malah takut kena. Dan juga warga Goiânia malah mendapatkan diskriminasi dari warga kota lain seperti Rio de Janeiro sama Sao Paulo gitu ya. Ini dan juga wilayah dekat dengan Goiânia itu malah terkontaminasi sama radiasi, bikin hotelnya tutup untuk menghindari radiasi. Nah, radiasinya diumumin ada 112.000 orang yang mau ke rumah sakit ke setempat. Itu radiasinya atau tidak. Dan hasilnya ada 250 orang yang terkontaminasi sama efek radiasi dan dirawat ke rumah sakit. Ada 50 orang juga ya, dan juga ada 4 orang yang meninggal, termasuk 2 anggota Pereira dan yaitu Maria dan anaknya yang namanya Lede yang berusia 6 tahun. Sekaligus 2 pegawainya Vera juga. Sekaligus 60 rumahnya terkontaminasi dan 40 diantaranya malah dihancurkan. Sekaligus barang-barang yang malah dibuang dan setelah 1 bulan kondisi Goiânia sudah kembali normal dan tidak senasib seperti Chernobyl. Dan CNIN tuh dinyatakan bersalah atas kasus kecelakaan di Goiânia dan setelah bersalah mereka beri kompensasi ke korban Goiânia. Nah, tapi pemilik IGR dan 2 pemulungnya tadi yang gua bahas akhirnya tidak bersalah. Dan juga pemilik IGR dan 2 pemulung dinyatakan bebas bersyarat. So, ini dia Goiânia accident yang merupakan kecelakaan terbesar di Brasil. So, terima kasih sudah menonton. Ini masih ada cerita yang masih menarik yang belum kita bahas. So, terima kasih. Don't forget to like and subscribe and share to your family and friends. Saya Sidam Melana and see you in the next video, guys.